Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Andrisa Holis dari kelas 1IA24 dengan NPM 51421122. Materi yang saya akan bawakan kali ini adalah tentang sel volta atau sel galvani. Dengan isi konten tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi, uraian materi. Yang ketiga adalah rangkuman. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi susunan sel volta dan prinsip kerja sel volta. Terus yang kedua, menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Yang pertama adalah uraian materi. Pada prinsipnya, reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Jika ke dalam larutan CuSO4 dicelupkan logam zinc, maka akan terjadi reaksi redoks yang spontan. Secara makroskopis terlihat larutan CuSO4 yang berwarna biru seperti gambar di kanan ini semakin memudar seiring dengan terbentuknya lapisan hitam pada permukaan zinc. Secara mikroskopis, proses reaksi dapat diilustrasikan seperti gambar yang sebelumnya. Zinc secara spontan dapat mengalami oksidasi menjadi zinc 2+ yang masuk ke dalam larutan. Pada permukaan tembaga terjadi reduksi. Elektron terlepas dari Cu2+ dari larutan sehingga terbentuk endapan dari tembaga. Dengan reaksi yang pertama adalah oksidasi, dengan reaksi berikut dan reduksi dengan reaksi berikut. Selanjutnya adalah prinsip kerja sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Contoh rangkaian sel volta terdiri dari logam zinc dicelupkan dalam larutan ion Zn2+ dan logam Cu dicelupkan dalam larutan ion Cu2+, seperti gambar di kanan ini. Kita bisa lihat larutan Cu dengan katoda plus dicelupkan ke Cu2+ dan sebelah kanan sebagai anoda zinc dicelupkan pada Zn2+ dengan jembatan garam Na2SO4. Nah, yang selanjutnya adalah masih dengan prinsip kerja sel volta. Elektroda di mana reaksi oksidasi terjadi disebut anoda, adapun elektroda di mana reaksi reduksi terjadi disebut katoda. Pada sel volta, anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Reaksi yang terjadi adalah yang pertama, anoda akan menuju Zn2+ ditambah dengan 2 elektron, dan selanjutnya katodanya seperti ini reaksinya, dan reaksinya akan membentuk ZnS plus Cu2 plus Aki, itu akan membentuk Zn2 plus Cus, dan elektron sel akan sama dengan 1,10 volt. Masih dengan prinsip kerja sel volta. Jadi prinsip kerja dari sel volta adalah pemisahan reaksi redoks menjadi dua bagian, yaitu reaksi redoks oksidasi di anoda dan setengah reaksi reduksi di katoda. Anoda dan katoda dicelupkan dalam elektrolit dan dihubungkan dengan jembatan garam seperti di slide sebelumnya dan sirkuit luar. Susunan sel volta pada gambar di atas dinyatakan dengan notasi singkat disebut notasi sel, yaitu gambarnya agak buram, seperti
berikut ini. Yang pertama reaksi di anoda sama seperti tadi, Zn dan Zn2+, dan reaksi di katoda Cu2+ dan Cu2 sama seperti gambar di slide sebelumnya. Dan yang pertama ini adalah contoh soal dari materi sel volta. Jika gas klorin dimasukkan dalam larutan NaBr, akan terjadi reaksi spontan dan terbentuk ion klorin dan larutan bromin. Yang pertama, gambarkan diagram sel volta dan berilah keterangan anoda dan katoda dan aliran elektronnya. Dan yang kedua, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi serta reaksi selnya. Dan yang ketiga, tuliskan notasi sel. Dan yang pertama, diagram sel volta dan keterangan bagian-bagiannya. Beginilah gambar dari diagram sel volta beserta anoda, katoda, dan aliran elektronnya. Aliran elektronnya itu kita bisa lihat dari sini menuju ke katoda, dan di sini ada tabung garam yang tadi sudah pada gambar slide sebelumnya. Dan yang B, tuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Dan ini adalah reaksi yang pertama, reaksi oksidasi dan reduksi pada anoda, terus yang kedua pada katoda dan reaksi selnya. Dan tuliskan notasi sel pada gambar di sebelah kiri ini, baik anoda maupun katoda menggunakan elektrode PT, maka notasi selnya ditulis seperti ini, PT atau PT per BR2, terus BR min atau CL2 atau PT, nah seperti itu. Terus materi selanjutnya adalah membahas tentang potensial sel. Potensial sel yang dibandingkan dengan elektroda hidrogen yang diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan ditekan 1 atm atau potensial elektroda standar dengan satuan E derajat. Potensial elektroda tersebut mengacu pada reaksi reduksi elektroda sehingga disebut potensial reduksi standar atau E derajat reduksi. Potensial sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Unsur yang mempunyai elektroda reduksi atau potensial reduksi standar lebih besar mengalami reaksi reduksi di katoda. Terus yang kedua, unsur yang mempunyai reduksi lebih kecil mengalami reaksi oksidasi di anoda. Menurut Masterton Harley tahun 2011, besarnya potensial elektroda standar sel dirumuskan sebagai berikut. Elektroda sel potensial elektroda standar sel sama dengan E reduksi plus E oksidasi. Dan berikut adalah contoh soal. Data elektroda standar reduksi dari redoks spontan ZNS plus Cu2 plus akan menjadi Zn2 plus Zn2 plus ditambah Cu2S adalah sebagai berikut reaksinya. Nah, elektroda red akan menjadi 0,76 volt dan elektroda dan proses sebelumnya akan menjadi plus 0,34 volt. Di sini yang ditentukan adalah yang pertama logam yang bertindak sebagai katoda dan anoda, yang kedua ditulis
tuliskan reaksi yang terjadi pada masing-masing elektroda. Terus yang ketiga, tuliskan reaksi sel dan beberapa harga elektroda sel. Yang pertama, unsur yang mempunyai elektroda lebih besar mengalami reaksi reduksi, yaitu Cu, dan unsur yang mempunyai elektroda lebih kecil mengalami reaksi oksidasi, yaitu Ag. Maka katodanya adalah logam Cu dan anodanya adalah logam Ag. Dan yang kedua, reaksi pada elektroda. Nah, pada anoda ini terjadi reaksi Zn akan menjadi Zn2+ dan 2 elektroda 2E- dan elektroda oksidasi akan sama dengan plus 0,76 volt, dan katodanya Cu2+ ditambah 2E- akan menjadi Cu, dan elektroda yang terjadi adalah elektroda reduksi dengan hasil plus 0,34 volt. Dan yang ketiga adalah reaksi sel dan berapa harga elektroda sel. Harga elektroda sel yaitu dengan cara anoda dan katoda tadi ditambah. Jadi reaksi selnya adalah Zn plus 2C plus Cu2+ akan menjadi Zn2 plus ditambah Cu, dan elektroda sel akan berjumlah 1,1 volt, atau menggunakan rumus elektroda sel sama dengan elektroda reduksi ditambah elektroda oksidasi, maka hasilnya pun tetap sama, yaitu plus 1,10 volt. Dan materi yang terakhir yang akan dibahas adalah deret volta. Unsur yang disusun menggunakan berdasarkan urutan potensial elektroda standar membentuk deret yang dikenal sebagai deret keaktifan logam atau deret volta. Dan ini adalah gambarnya. Semakin kurang reaktif, elektroda semakin bertambah, dan kation merupakan oksidator kuat, dan logam semakin reaktif, elektroda akan semakin berkurang. Logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Semakin ke kanan, sifat oksidator semakin kuat atau mudah tereduksi, dan semakin ke kiri, sifat reduktor semakin kuat atau mudah teroksidasi. Dengan penjelasan, mangan Mg plus ZnSO4 plus MgSO akan menjadi MgSO4 plus Zn. Mg Na2SO4 tidak akan terjadi apa-apa. Masih tentang deret volta, jadi logam sebelah kiri dapat mendesak dan bereaksi atau mereduksi ion logam sebelah kanan. Logam Mg dapat mendesak Zn2+ sehingga Mg dapat bereaksi dengan larutan ZnSO4, tetapi Mg tidak dapat bereaksi dengan Na+, sebab Mg terletak di sebelah kanan Na. Dan ini adalah contoh soalnya. Mohon maaf apabila tidak terlihat. Yang pertama di sini soalnya adalah mempertimbangkan spesi berikut dalam larutan asam. Larutannya adalah MnO4 plus NO3 H2S dan Fe3+. Dengan penjabaran yang pertama, kita cari klarifikasi spesi tersebut ke dalam agen reduksi dan pengoksidasi. Terus yang kedua, urutkan daya pengoksidasi dan daya pereduksinya. Dan jawabannya adalah dari tabel harga reduksi yang sebelumnya, agen pengoksidasi Fe2+ dengan elektron Z sama dengan min 0,409 volt, dan NO3- dengan elektroda red
sama dengan plus 0,94 volt, dan MnO4 min dengan elektroda red sama dengan plus 1,12 volt. Agar reduksi Fe22 plus dengan elektroda red sama dengan min 0,4 0,9 volt, dan I min dengan I kurang dengan EO elektroda red sama dengan 0,534 volt, dan H2S dengan elektroda red sama dengan 0,114 volt. Dan untuk yang kedua, mohon maaf sepertinya PP slide-nya double. Dan yang kedua, dengan membandingkan harga EO red elektroda red, maka daya pengoksidasi Fe2 plus akan kurang dari NO3, dan NO3 akan kurang dari MnO4 min, dan daya reduksi Fe2 plus akan kurang dari I min, dan I min akan kurang dari H2S. Jadi rangkuman pada materi kali ini adalah reaksi redoks spontan dapat digunakan sebagai sumber listrik. Alat yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik disebut sel volta atau sel galvani. Anoda adalah elektroda negatif dan merupakan tempat reaksi oksidasi katoda. Reaksi oksidasi katoda adalah elektroda positif dan merupakan tempat reaksi reduksi, dan elektron mengalir dari anoda menuju katoda. Potensi sel volta dapat ditentukan melalui eksperimen dengan menggunakan voltmeter atau dihitung berdasarkan data potensial elektroda standar. Dirumuskan sebagai elektroda sel sama dengan elektroda reduksi ditambah elektroda oksidasi. Dan yang keempat, deret keaktifan logam adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan potensial elektroda standar. Semakin positif harga elektroda reduksi logam, maka semakin mudah logam tersebut tereduksi. Mungkin hanya segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.